Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi gitu ya, walaupun ini sudah habis maghrib. Tentunya saya mohon maaf terlebih dahulu karena memang kita seharusnya akan bertemu by Zoom setelah maghrib ini ya. Tapi ternyata masih ada beberapa agenda yang tidak bisa saya tinggalkan. Untuk itu nanti teman-teman sebelum saya memasuki dua materi yang akan saya sampaikan, nanti mahasiswa dan mahasiswi bisa mengakses materi di WhatsApp grup kita. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai ahli waris yang menolak dan menerima warisan. Nah, tentunya di mata kuliah Hukum Waris Barat ini kita sudah memasuki minggu ke-6 begitu ya. Nah, ini mengenai menolak dan menerima warisan. Next. Nah, tentunya kita ketahui bahwa seorang pewaris gitu ya dapat memilih apakah ia menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar utang-utang pewaris yang telah meninggal yang melebihi bagian dalam warisan itu. Nah, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa memang untuk menerima dan menolak warisan ini sifatnya memang bisa dipilih, tetapi pasti nanti akan ada pertanyaan. Nah, kalau untuk penolakan biasanya ini berkaitan dengan hal-hal, misalnya saya sudah pernah contohkan misalnya dalam hal seorang anak yang merasa sudah mampu gitu ya sehingga menolak menerima warisan dan lebih memilih memberikan warisannya itu kepada anak-anak lain yang mungkin lebih membutuhkan, itu diperkenankan alasan tersebut. Nah, berkaitan dengan alasan menolak warisan yang berkaitan dengan tidak mau menanggung hutang-hutang ini pun berarti yang dimaksudnya adalah warisan ini telah dikurangkan dengan kita selalu bahas ya bahwa warisan itu adalah segala harta peninggalan yang telah dikurangkan dengan biaya pemakaman, kemudian hutang-hutang gitu ya, baru kemudian dibagikan. Nah, tetapi sebetulnya memang pada umumnya ahli waris ini pada saat pewaris ini meninggal, tentu secara otomatis, secara perdata, tentu akan menanggung begitu ya, akan menanggung dalam hal ini hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pewaris, misalnya ada hutang piutang, maka kemudian nanti akan dibayarkan terlebih dahulu dan baru dibagikan. Nah, tentunya berkaitan dengan kebebasan ahli waris dalam menentukan sikap tersebut hanya sebatas pada hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan sikapnya yang menolak atau menerima warisan tidak mempengaruhi ahli waris lainnya. Nah, jadi memang sifatnya karena pewarisan ini sifatnya juga perorangan, artinya dihitung itu sesuai dengan jumlah anak. Artinya menolak atau menerima ini hanya pada bagiannya saja. Misalnya saya menolak gitu ya, berarti hanya pada bagian saya saja, tetapi tentu nanti bisa dibagikan kepada ahli waris lainnya. Jadi tidak membuat warisan ini jadi tidak bisa dibagi hanya karena satu orang menolak atau menerima warisan. Oke, next. Nah, kemudian berkaitan dengan tata cara waris menolak warisan gitu ya, atau tata cara ahli waris menolak warisannya, tentu dalam hal menerima atau menolak warisan ini pun sudah diatur dalam pasal 1045 Junto 1051 KUH Perdata dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, untuk menolak atau menerima, ketentuannya diatur bahwa jika seseorang yang kepadanya telah jatuh satu warisan meninggal dengan tidak telah menerima atau menolak warisan itu, maka para pewarisnya adalah berhak untuk menerima atau menolaknya sebagai penggantinya dan berlakulah terhadap mereka ketentuan dalam pasal yang lalu. Jadi prinsipnya pewarisan itu simple, ketika pewaris itu meninggal maka secara otomatis ahli warisnya akan mewariskan tetapi memiliki hak untuk menerima dan menolak. Sehingga dalam hal ini seseorang ahli waris tidak harus menerima harta warisan yang
jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan, gitu ya. Sehingga apabila ahli waris menyatakan bahwa dirinya menerima secara murni warisan, maka dapat dilakukan pernyataan secara diam-diam atau secara tegas menerimanya. Artinya, dalam hal ini memang saya perlu sampaikan bahasa-bahasa KUHP ini adalah bahasa serapan lama gitu ya, sehingga memang perlu pemahaman, tetapi pada prinsipnya setelah pewaris meninggal dunia, maka tentu ahli waris memiliki kewenangan absolut untuk menerima maupun menolak baik secara diam-diam maupun tegas. Dalam hal ini tegas dalam arti tentu mendeklarasikan, tetapi secara diam-diam tentu dalam arti diamnya ini dapat diartikan untuk menerima. Demikian ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah apa nih akibat hukum apabila eh, ahli waris ini menolak atau menerima warisan? Nah, ini kita perlu sampaikan bahwa jika ahli waris telah menerima secara murni, maka tidak dapat mundur dengan menyatakan bahwa ahli waris menerima secara benefici clear, atau sebaliknya bagi ahli waris yang menerima secara benefici clear dapat kemudian meningkat menjadi menerima warisan secara murni. Artinya ya kalau menolak jelas menolak, kalau menerima ya tentu saja menerima. Sehingga ahli waris yang menyatakan bahwa dirinya menerima warisan secara murni tidak mempunyai hak untuk mengganti pernyataannya menjadi penolakan pewarisan. Jadi kalau misalnya sudah menerima gitu ya, sudah diterima warisannya gitu, terus kemudian udahlah ditolak lagi gitu padahal sudah menerima. Nah, ini biasanya dalam ketentuan hukum tidak dapat demikian. Dengan menerima warisan secara murni maka menimbulkan akibat hukum bahwa ahli waris yang bersangkutan mendapat semua aktiva dan pasiva, gitu ya. Jadi ada aktiva, ada pasiva, tidak hanya aktiva tapi ini aktiva dan pasiva. Artinya ketika menerima warisan ya saya selalu sampaikan warisan itu tidak hanya berupa harta tetapi berupa hutang gitu ya. Jadi warisan itu sifatnya ada harta dan ada utang. Artinya kemudian harta itu baru bisa dibagikan ketika hutang-hutang sudah terlunasi gitu ya. Sebesar hak baginya dalam warisan. Nah, berkaitan dengan hutang mungkin sebelum masuk ke materi selanjutnya saya juga sudah pernah sampaikan bahwa berkaitan dengan hutang adalah anak-anak dari pewaris yang telah meninggal tentu ditinggalkan hutang ini mereka harus membayar begitu ya sebagai ahli waris. Tetapi apabila ada ketidakmampuan untuk membayar, apalagi berkaitan dengan perbankan, maka tentu bisa meminta keringanan ataupun bahkan sampai kepada penetapan pengadilan bahwa memang ketidakmampuan membayar dan dengan membuktikan beberapa bukti misalnya memang hutangnya di luar pengetahuan keluarga, kemudian mungkin tidak digunakan untuk keluarga, kemudian memang em, si anak-anak ini misalnya masih di bawah umur ataupun sudah bekerja tetapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk sepanjang hidupnya membayar hutang yang amat sangat besar tersebut, maka dengan penetapan pengadilan dan melakukan permohonan kepada pengadilan ini dapat diberikan keringanan seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Kemudian berlanjut berkaitan dengan akibat hukum penolakan harta waris. Jadi kalau yang menolak ini ada akibat hukumnya juga. Yang pertama bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Jadi pernah juga kejadian di dalam keluarga kami gitu ya, ada salah satu ahli waris yang memang menolak menerima warisan. Nah, ini tentunya tidak pernah dianggap sebagai ahli waris. Akhirnya apabila seseorang pewaris memiliki anak 10, satunya tidak mau menerima, maka sudah otomatis bagiannya dibagi 9 gitu ya. Bukan berarti bagiannya yang anak ke-10 ini dibagikan kepada pihak lain, tidak, tetapi dibagikan pada ahli waris yang mau menerima. Kemudian yang kedua, keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris. Jadi kalau misalnya anak dari seorang pewaris itu meninggal, maka sudah otomatis keturunan di bawahnya, cucu maupun cicitnya juga tidak bisa menerima. Begitu ya, karena memang dalam pasal
1060 KUH Perdata menyampaikan siapa yang telah menolak satu warisan tidak sekali-kali dapat diwakilkan dengan cara penggantian gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu saya menolak eh, harta warisan dari ibunya atau saya ya udah dibagi ke saya aja gitu. Nanti tidak boleh ya. Ini berarti ketika salah satu ahli waris menolak maka sampai turunan ke bawahnya ini tidak bisa menggantikan karena sifatnya personal dan tidak dapat diwakilkan. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat surat warisan atau dapat disebut dengan istilah testamental dari pewaris yang ditunjukkan untuk orang yang menolak warisan, maka testamen tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terdapat pada pasal 1001 KUH Perdata. Jadi disebutkan bahwa tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat gugur apabila eh, pewaris yang diangkat oleh orang kepada siapa hibah diwariskan menolak menerima warisan atau hibah itu, atau jika mereka ternyata tidak cakap menerimanya. Contohnya, misalnya sebelum saya meninggal saya membuat testamen atau akta waris. Nah, gitu ya. Ternyata yang menerima warisan ini menolak atau ternyata yang menerima warisan ini mohon maaf cacat secara mental atau gila begitu ya, sehingga testamen tersebut otomatis menjadi gugur begitu ya. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau lalu bagaimana? Nah, tentunya ini nanti bisa dikomunikasikan oleh pejabat pembuat testamen ini dengan ahli waris lainnya. Kemudian yang keempat, apabila ahli waris menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali atau imbreng ke dalam harta warisan pewaris pemberi hibah, kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu. Jadi kalau misalnya saya punya anak dua, kemudian saya punya satu anak angkat, begitu ya, ternyata saya memberikan kewarisan itu kepada anak angkat saya juga, tetapi ternyata anak angkat saya menolak misalnya gitu ya. Nah, tentu sebetulnya ini tidak perlu digabungkan kepada harta yang mau dibagikan kepada dua anak saya lainnya, tetapi dalam hal ini kemudian ini bisa inbrank gitu ya atau ini tidak wajib. Artinya tidak wajib itu boleh dimasukkan lagi kemudian dibagikan kepada dua atau ternyata kemudian saya sampaikan oh kalau nanti si anak angkat saya ini nggak mau menerima maka bisa diwakafkan misalkan ini boleh juga. Jadi ini tidak wajib ya, tidak wajib dimasukkan kembali tapi boleh dalam arti seperti itu. Kemudian yang kelima, warisan yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja. Dan penolakan itu harus ikhlas secara tidak disertai dengan syarat-syarat yang lain. Jadi penolakan ini bukan karena penolakan yang sifatnya kayak melanggar hukum atau seperti apa, tidak ya. Tapi penolakan-penolakan ini sifatnya yaitu tadi biasanya ahli waris merasa bahwa sudah cukup dan bisa diberikan kepada ahli waris yang lain atau bisa diwakafkan begitu ya. Artinya dengan kesepakatan bersama gitu ya. Atau kadang-kadang ada beberapa ahli waris yang oh nggak usah sebanyak inilah, tapi hanya untuk semacam cindera mata gitu ya atau kenang-kenangan saja jadi hanya mengambil sebagian itu pun boleh. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini untuk materi pertama mengenai penerimaan dan penolakan pewarisan di dalam hukum waris barat.